teman-teman, ketemu lagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli. Tidak terasa sudah 1 Juli 2020. Dan ini adalah bacaan harian. Selamat datang di bacaan ini. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Jika ingin melihat rangkuman dari cerita hari ini, silakan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan deck namanya Gilded Reverie Lenormand dari Cairo Marinetti yang 3 kartu, dan ini sudah diacak. Kita lihat teman-teman, ada 2 unggas di sini, sebelah kiri, di sebelah kanan ada ular yang selalu diasosiasikan dengan apel. Saya cenderung melihatnya dari yang tengah, yaitu ketika kita sedang dalam proses membangun sesuatu. Membangun rumah tangga mungkin di salah satunya, membangun hubungan yang lebih baik, membangun kemitraan, mempersiapkan diri menjadi orang yang lebih percaya diri untuk diri kita sendiri. Itu termasuk salah satu yang kita sebut juga membangun. Kita membangun karakter kita supaya menjadi lebih percaya diri, lebih berintegritas, dan yang paling penting adalah tidak lagi mudah terpengaruh oleh orang lain. Kenapa? Karena cinta kita begitu besar. Dan tentu saja kalau teman-teman sudah pernah mengikuti saya, sebenarnya cinta yang paling utama yang kita harus miliki adalah cinta kepada diri sendiri, dan gambar di kiri itu. Karena godaannya adalah kita menurunkan standar untuk diri kita sendiri dengan cara memberikan yang terlalu banyak kepada orang lain, mengurangi jatah dari diri kita sendiri. Ya, saya nggak hanya bicara tentang keuangan, tidak hanya bicara tentang waktu, tetapi bicara tentang bagaimana kita menghargai diri kita minimal sama dengan orang lain. Dan ketika sudah ada terasa batasan yang dilewati oleh orang lain dan kita merasa terganggu, kita tahu kapan menjauhkan diri dari energi ular ini. Iya, tentu saja orang yang berusaha ekspansi itu ganteng banget atau cantik banget, iya. Dan itu terlalu menggiurkan untuk kita singkirkan. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bahwa pelajaran dari masa lalu, walaupun kita happy, kita punya kesempatan dekat dengan orang yang begitu menawan hati, tetapi kalau pada akhirnya kita disakiti, kita sudah belajar lebih dari itu. Tapi semua tentu saja kembali pada putusan kita. Paling tidak 3 kartu ini menunjukkan hal seperti ini. Anyway, saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari Oracle of the Fairies. 3 kartu di sini yang seperti biasa dari events yang sebelumnya adalah tentang friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Jadi dari awal kita sudah belajar, bahkan 3 kartu pertama dari Lenormand pun mengatakan bahwa cari orang yang menghargai diri kita, dan itu sudah kita pelajari karena posisinya adalah di previous events, ya. Dan saat ini moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. Ya, pasang surut kehidupan itu selalu ada. Kadang kita banyak teman, kadang-kadang kita menerima penghargaan yang luar biasa dari teman. Tapi ada masanya ketika kita memilih untuk sendiri. Bukan berarti kita memusuhi mereka, tidak, sama sekali bukan itu. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Dan kalau memang situasinya membuat kita logis aja, kalau memang pada saat ini kita tidak perlu nyari-nyari gitu ya orang yang menemani kita memang merasa agak sendiri, tapi sebenarnya apa yang kurang dari kita sebenarnya tidak ada, dan mungkin waktu kita juga nggak gitu-gitu amat ya sisanya gitu, sehingga mungkin ada baiknya kita tidak merasa terlalu kehilangan kalau memang kesempatan untuk melakukan sesuatu bersama teman itu tidak diperoleh. Look in the book, ya. Kalau dari sini
Dari 3 kartu ini, sebelum saya membaca isi look in the book, saya melihat bahwa kita sibuk sendiri. Ini kan yang dipegang buku ya, kadang-kadang buku ini kita ganti dengan HP, kita bisa browsing, kita bisa dengar video, kita bisa lakukan macam-macam sendiri. Ya, look in a book, whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Barangkali memang kita butuh sendiri pada saat ini, bukan karena menjauh, tetapi kita sedang membutuhkan insight, satu wacana, satu ide baru untuk melakukan sesuatu. Dan barangkali kalau kita bersama teman tentu saja bisa membawa kita pada ide baru tersebut. Tapi sepertinya arahnya coba lihat di internet, lihat di apapun sumber yang pada saat ini kita bisa search, ya, bisa search, dan barangkali termasuk bertanya via WA, via video call, dan itu jauh lebih efisien untuk mencari informasi untuk wacana baru. Mungkin itu. Hari ini, kalau saya melihatnya memang ada confusion, ya, karena pada saat ini selain bulan masuk ke Scorpio itu seperti energi di mana informasi itu banyak layernya. Jadi kita kadang-kadang bingung, kadang-kadang kita seperti terpanggil untuk menyukai sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan kenapa. Ditambah dia trine dengan Neptunus yang sedang station. Oke, Neptunus sudah station untuk beberapa saat, tetapi hari ini karena ada aktivasi, ya, di derajat yang sama dan trine, ya, sama-sama di zodiak air, Neptunus ada di Pisces dan bulan ada di Scorpio, maka energi kebingungan, energi yang tidak jelas, daydreaming, ya, menghayal, itu menjadi lebih dominan hari ini. Jadi barangkali memang lebih baik bersendiri, dan sama sekali bukan berarti kita menjauh, tetapi energi seperti ini, ya, biasanya kalau kita bawa dalam meditasi atau menenangkan diri atau bersendiri, itu biasanya adalah energi yang sangat potensial buat kita untuk menjadi lebih terbuka terhadap semua kemungkinan, lebih bisa kayak koneksi, ya. Buat beberapa orang mungkin istilahnya telepati atau empati atau apapun, ya. Tapi kalau menurut saya, karena itu adalah kemampuan khusus, minimal kita bisa koneksi dengan diri kita yang paling dalam, karena bulan di Scorpio mengatakan hal tersebut. Barangkali memang ada hal yang ingin diinformasikan oleh bawah sadar kita, dan itu tidak akan keluar kalau kita otaknya terlalu sibuk dengan teman-teman kita. Kadang-kadang kalau kita sendiri pegang handphone, lihat sana sini, tiba-tiba ada ide yang keluar, dan barangkali itu yang ingin disampaikan untuk hari ini. Pada saat ini juga matahari conjunction dengan Merkurius, dan ini adalah conjunction yang kedua, karena sebenarnya Merkurius sudah pernah melewati matahari dan sekarang mundur lagi. Nanti ada saatnya Merkurius akan jalan lebih cepat lagi. Ini yang kedua. Jadi kalau yang kedua berarti adalah ketika dia mundur, adalah second thought, adalah pilihan kedua. Pada saat ini kita sedang melihat pilihan kedua, dan kemarin tanggal 1, ini tanggal 30, kita lihat Merkurius itu sudah di depannya matahari. Sekarang dia akan mundur ke belakang, ya. Bahkan tanggal 28 Juni pun dia sudah jauh lebih di sana, lebih dulu di 11 derajat, matahari masih di 6 derajat. Nanti tanggal 5 Juli itu Merkurius sudah berada jauh di belakang. Jadi Merkurius itu cara berpikir, karena dia derajatnya lebih kecil daripada matahari, maka sebenarnya Merkurius atau cara berpikir kita itu posisinya lebih menguntungkan dibandingkan apa yang kita rasakan pada saat itu. Jadi logika itu akan jauh lebih didahulukan, dan karena logika ini berada di Cancer, ya, dan sekarang tanggal 1, dan logika ada di Cancer, maka memang
energi bulan ya, pengatur Cancer adalah bulan, itu sedang sangat dominan, and ebb and flow, pasang surut, mood yang sangat mudah berubah itu akan juga mendominasi hari ini. Jadi hari ini selain kita moodnya juga naik turun, emosinya tidak bisa kendalikan, oleh sebab itu barangkali memang kita lebih baik fokus ke diri sendiri ya, dengan alasan tadi. Kalau kita lihat di sini, bulan juga trine dengan Ceres. Oke, jadi kalau bulan yang trine dengan Ceres di 12 derajat, karena ini memang orbnya gede, jadi memang dia juga masih trine. Paling tidak mungkin ini adalah saat buat kita merencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk menambah pemasukan kita. Itu termasuk salah satu yang sangat mungkin kita peroleh hari ini. Mencari perasaan bahwa kita cukup. Kalau dari tarotnya hari ini, ini ada 2 ten ya, Ten of Pentacles dan Ten of Wands. Kita lihat yang belakangnya dulu. Situasinya adalah difficult transition. Iya, kita tadi sudah cerita di depan bahwa difficult transition sangat mungkin terjadi. Can't release the past, feeling all alone. Iya, rasanya memang sendiri. Kemudian challenge-nya adalah legacy, permanence, wealth, ancestor, wisdom, home. Tapi dia posisinya di challenge. Kemudian advice-nya adalah isolation, cold, demanding, confused, cutting words, gossip. Oke. Outcome-nya adalah responsibility, burden, and obligation. Jadi kalau kita lihat, memang hari ini saya pikir energi dari bersendiri, mood yang naik turun itu membuat kita memang pada hari ini agak kebingungan, dan memang jangan mengambil keputusan pada hari ini. Tadi apa tadi? Isolation, tidak mengambil keputusan, dan sebaiknya juga tidak terlalu banyak interaksi, terutama kalau kita secara sadar melihat emosi kita tidak sedang dalam kondisi yang prima. Ya, lebih baik tidak banyak melakukan kontak, karena ini bisa memberi beban lebih pada kita. Beban itu memang pada akhirnya kita terasa terbebani, terutama karena kebingungan ini dikejawantahkan dalam banyaknya masukan kepada kita, dan kita merasakan demand yang begitu besar dari banyak orang. Jadi lebih baik kita menjaga jarak dari orang-orang tertentu. Iya, dan saya pikir gambar ini ada ularnya tadi menggambarkan hal atau situasi tersebut. Oke, guiding light hari ini kita ambil 5 kartu. Oke. Situasinya heart opening, you or someone you know is withholding love and creating a very emotionally painful experience for everyone involved. Ini hati yang terluka. Openingnya terbuka. Itu terbuka karena terluka. Ya, jadi memang sensitif lah intinya hari ini, situasinya sangat sensitif. Challenge-nya, the golden stars, the stars are lining up for the perfect opportunity now. Iya, jadi satu hal ketika kita merasa punya kesempatan yang positif, tetapi kalau orang lain dalam posisi yang tidak terlalu menguntungkan, melihat kita yang sedang naik daun atau apapun disebutnya, kita yang fokus mencintai diri sendiri, itu barangkali buat beberapa orang itu membuatnya semakin terluka. Sorry, tapi ini sepertinya saya sedang bicara tentang orang yang sedang stalking atau melihat dari kejauhan dan tidak terlalu happy dengan kebahagiaan kita, atau sebaliknya, kita mungkin yang begitu. Solusinya adalah collaboration, say yes to the exciting new opportunities and partnership, they are on their way to you now. Jadi
sepertinya memang ada hubungan baru, apapun dalam bentuk percintaan, hubungan, atau tawaran dalam pekerjaan. Advice-nya adalah life force energy, it is time to engage in activity that rejuvenate your mind. Iya, jadi kita ini ya sebelah hanya satu yang merah, yang lainnya adalah kita yang lagi happy menjelang kehidupan baru, divine channel. Tetapi di sini situasinya ada orang yang tidak terlalu happy dengan situasi ini, ya. Dan ini kembali lagi hampir sama sebenarnya energinya seperti ini, ya. Bahwa kita sibuk mencintai diri kita sendiri, kita sibuk mengembangkan diri kita sendiri, tetapi tidak sepenuhnya orang happy, ya. Bahwa ini Ten of Pentacles yang biasanya adalah hal yang positif, semua orang melihat kita dengan bangga, itu justru karena dia challenge tidak. Jadi lebih baik kita tidak terlalu mendekatkan diri, karena sebenarnya kita dalam usaha untuk mengarah ke satu tempat yang jelas positif tapi tidak terlalu mudah, karena barangkali kita dalam pantauan banyak orang yang tidak semuanya happy dengan situasi kita. So, di sini juga jelas sekali kalau memang sebenarnya mereka adalah teman. Siapapun selalu butuh teman. Kita juga butuh dia, dia juga butuh kita. Dan ini ada naik turun, saatnya barangkali lagi agak turun, tapi kita memang disarankan untuk sedikit memberi jarak, paling nggak untuk hari ini. Untungnya ini adalah bacaan harian. Oke teman-teman, rasanya itu informasinya. Selamat buat teman-teman yang menerima tawaran baru atau apapun yang terkait untuk pengembangan diri lebih jauh. Dan jika hari ini dirasakan ada orang yang agak sensitif, barangkali itu adalah hal yang kita harus lewati. Jangan merasa bersalah karena standarmu begitu tinggi, karena kamu sudah belajar banyak dari kehidupan ini, ya. Dilewati aja hari ini, tidak perlu terlalu banyak interaksi dengan orang, khususnya orang yang tadi gambarnya adalah ular. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.